Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Saya Yuyun Fajar Novela dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangkalan. Sengaja saya buat konten ini adalah untuk ikut menyukseskan program perpustakaan nasional transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Dulu perpustakaan hanya sebagai tempat membaca, menulis, dan mencari referensi untuk penelitian, akan tetapi sekarang bertransformasi kepada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan kepada kalian semua dengan mengolah kuliner Nusantara menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, lebih hemat, praktis, dan ekonomis, bisa dijadikan usaha dengan mendapatkan omset 2 kali lipat dari modal. Ingin tahu seperti apa? Yuk check it out! Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengolah es pisang hijau. Untuk bahan-bahan pisang hijaunya adalah 1 sisir pisang raja, kemudian ada 250 gram terigu, dan juga 1 butir telur dan pewarna hijau. Untuk teman-teman yang ingin lebih alami bisa diganti dengan daun pandan dan ditambah 300 ml air. Untuk flannya saya membutuhkan 200 gram terigu, kemudian ada vanili, dan 500 ml santan. Nah, kita siapkan 250 gram terigu, kemudian kita campur dengan air sedikit demi sedikit supaya lebih rata sambil kita aduk. Setelah adonan tepung dan air tercampur, kita masukkan 1 butir telur. Ulang, Bu. Nah, setelah tercampur, kita masukkan 1 sendok teh garam supaya gurih. Setelah itu kita masukkan pewarna hijau sesuai dengan selera kita. Kalau kurang hijau bisa kita tambah lagi. Nah, setelah adonan sudah jadi dan siap untuk dimasak sebagai pembungkus pisangnya, kita siapkan terlebih dahulu plastik dan piring untuk membungkus menjadi gulungan pisang. Nah, kita lanjutkan proses pembuatan bungkus pisangnya. Kita nyalakan kompornya. Kita butuhkan api yang kecil. Kita panaskan dulu. Kita aduk dulu, kemudian kita ambil 1 sendok besar dan kita siapkan seperti membuat telur dadar. Kita tutup sampai masak. Setelah masak, kita ambil adonan, kemudian kita taruh di atas piring yang ada plastiknya. Sementara itu kita membuat adonan yang kedua. Kita tutup. Nah, sekarang kita menggulung pisang di atas bungkus pisangnya. Kita gulung dengan plastiknya karena ini panas.
Kemudian di ujung kanan dan kiri kita putar berlawanan. Kita sengaja pasang panas-panas supaya pembungkus pisangnya ini lengket. Jadi bentuknya tertutup seperti ini. Setelah bahan pisang hijau sudah masak, saya mulai mencoba bikin flannya. Namun sebelumnya, supaya adonan tidak menggumpal, saya campur terlebih dahulu terigunya dengan santannya sedikit. Setelah itu saya nyalakan apinya. Saya campur campuran terigu dan santan tadi sedikit demi sedikit. Sambil kita aduk, jangan pernah berhenti supaya tidak menggumpal flannya. Kita aduk terus ya, supaya tidak ada gumpalan-gumpalan dan adonannya menjadi halus dan lembut. Kemudian kita campur dengan gula 5 sendok. Setelah itu kita campur dengan vanili supaya harum. Kita aduk terus sampai adonan ini mulai mengental, dan setelah mendidih kita matikan karena sudah masak. Setelah 15 menit, adonan flan sudah mulai mengental dan mendidih. Adonan flan sudah masak, kita matikan api. Dan kita tuang ke wadah yang telah disiapkan. Untuk
penyajiannya, kita bisa potong pisang seperti ini, bisa juga disajikan dengan 1 buah pisang ini. Kemudian kita tambahkan flanya. Ditambah pula susu supaya lebih nikmat. Sirup koko pandan sebagai pemanis dan juga mempercantik. Dan kita tambahin es supaya lebih segar. Begini tampilannya. Nah, untuk 1 porsi es pisang hijau ini bisa dijual dengan harga 5.000 sampai 7.000. Dengan modal 50.000 kita bisa sampai mengambil keuntungan 2 kali lipat. Mau mencoba? Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan. Kita coba bisnis es pisang hijau yuk. Salam literasi, literasi untuk kesejahteraan.